Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ini kabar terbaru ya, di hari Rabu tanggal 14 Januari 2025 ini kami berada di Desa Wadas Kaliwadas ya, tepatnya di depan pemancingan Ajo, Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ya. Mari teman-teman kita lihat di sana ada Kades Pijun ya. Kami pakar main ada isu proba mobil mur. Ini dengan Kades Pijun. Bro, bawa aing mah plastik ke plastik, gerampar. Makan persekian, wadidaw. Itu. Ya ibu orang mau tilu bisa kurang. Sama. Sama. Oh, ini acara peresmian ini dia teman-teman ya. Ye. Aku temere tadi enggak. Nah, lihat nih teman-teman nih, ini yang dulu bangunan liar ya teman-teman nih. Ini sekarang sudah berubah ya. Kiri kanannya ditanamin pohon-pohon kelapa ya teman-teman ya. Coba lihat ya kanan kiri teman-teman ya. Oh itu juga nih teman-teman, ini gorong-gorong ya. Minggu dulu gorong-gorong itu kecil ya teman-teman ya. Ya sekarang gorong-gorongnya sekitar 2 meter nih teman-teman ya. Wah, ada mantep banget ini. Lihat nih teman-teman ya, Kaliwadas bebenah ya teman-teman ya. Lihat, cakep banget ini. Nah, ini teman-teman ya, di pinggir di atas gorong-gorong ya. Ada acara berenang di sini ya teman-teman ya. Ada yang bawa itu. Aja biar awet. Iya, walaupun banyak yang nyinyir, ya Belum Pak. dan mengkritik. Tadi dulu. Lanjut Pak. Iya. Lanjut, Pak. Jadi hari ini kita ya harus gembira ya. Walaupun banyak yang nyinyir ya, yang mengkritik ya, kita jogetin saja. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong Pak, banyak dapat salam. Ini fansnya dari Kades Pijun. Jadi panutan lurah-lurah. Iya. Berarti Kades nasional lah berarti ya. Bukan lagi Kades saing, ini Kades nasional. Iya. Jadi rencana hari ini kita buka saluran, mandi, makan lagi bersama. Alhamdulillah. Pak jangan lupa sediain tolak angin, Heru gampang masuk angin Pak. Biasa ya, mantap ya. Ini dapat salam dari Pak Nyawat Kades plastiknya man. Wawan. Pak Kades Ini ada syukuran nih dari teman-teman ya. Parakan 5. Insya Allah katanya nanti mau silaturahmi sama Pak Lurah Jujun. Pak Kades Wawan, Parakan 5. Siap. Oke, tuh Pak Wawan tadi saya sampaikan ya, siap. Ntar gantian. Siap. Oke. Pak Kades wajib lihat irigasinya soalnya. Ini teman-teman ini dekat bekas pemancingan Ajo ya. Dulu ini ketutup banget ya teman-teman ya. Aliran kali ini juga kecil nih, sekarang sudah dilebar ya. Ini juga gorong-gorongnya dulu kecil, sekarang sudah lebar ya teman-teman ya. Ini akan ada peresmian teman-teman ini. Ya ini teman-teman yang lagi lesan ya. Ini kameranya Lurah Jujun teman-teman. Ini apa channel? Ya teman-teman ya. Ini sengaja ya ditutup ya. Sekalian nanti peresmian itu nanti dibuka ya teman-teman ya. Ya ini petualang dan ekspor ya Bang Dani teman-teman ya.
Regen isi solar ya teman-teman ya, buat bahan bakar ekskavator itu. Ini gorong-gorongnya yang sudah berubah teman-teman ya. Ini dulu gorong-gorongnya kecil, ada sekitar setengah meter ya teman-teman ya. Ini sekarang gorong-gorongnya ada 2 meter ini. Ini salah satu warganya Pak Kades ya teman-teman ya. Ya. Ya, ibu berarti. Ya, ini teman-teman ya. Ini forum RT RW di Desa Wadas ya teman-teman ya. Yang mana tuh? Enggak kenapa. Masih Pak? Enggak lah. Agak ya. Ini teman-teman ya, forum RT RW ya, dan aparat Desa Wadas ya teman-teman ya. Apa namanya? Bang Yudi dan Bang Heru ya teman-teman ya. Nah, itu harapan saya sebagai koordinator kita ngikutin program tadi ini kan udah hampir 16 bulan ya, tahun lah. Mudah-mudahan mengirimkan satu alat berat biar warga di sana bahagia karena luar biasa itu. Hancur parah ya, hancur parah. Dan itu 120 hektar kalah ya sama ya. Sawah itu tak teraliran ya. Cuma mengandalkan hujan doang. Iya betul. Terbengkalai sih. Cuman panennya tuh nggak bisa nggak setahun 3 kali. Iya. Padahal itu salah satu ketahanan pangan apa ketahanan pangan. Ya mudah-mudahan ada perhatian. Oke. Nah, ekskavator oke, ekskavator kayaknya sudah diisi nih. Ini ya forum RT RW ya. Desa Wadas ini pada ngumpul. Ini pada ngumpul ya, forum RT RW dan aparat Desa Wadas ya teman-teman ya. PKK ya, Ketua Karang Taruna, beserta Acaranya sudah dibuka ya teman-teman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Buka dengan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 kita bisa berkumpul di acara Minggon. Nah, Minggon. tingkat desa apa yang saya akan sampaikan karena ini kegiatan-kegiatan tentang pemerintahan desa. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dimudahkan segala urusannya ya. Ya, amin. Bapak, Ibu hadirin sadayana Pilbados titik kahormat. Wadas ya teman-teman ya, ID ya. Kenapa Minggon hari ini kita di lapangan? Tujuan saya itu supaya apa? Bapak-bapak ini semuanya supaya mengetahui apa yang selama ini saya kerjakan ya, apa yang diprogramkan oleh Pak Gubernur tentang pengembalian aset-aset negara dan penertiban bangunan-bangunan liar. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk menata dan menghijaukan ya. Karena polusi di kita ini sudah banyak kawasan, tentunya kalau kita tidak dihijaukan kembali pasti udara itu akan kotor. Ya, itu maksud dan tujuan. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan hasil rapat tingkat kecamatan ya, di mana rapat tingkat kecamatan kemarin itu yaitu tentang pembahasan anggaran dana desa yang masuk kepada pemerintahan Desa Wadas. Nah, yang pertama dana desa tahun anggaran 2026 sebesar 373.456.000 yang tadinya 1,8 ya, 1,8 miliar. Sekarang tahun 2026 ini ada penurunan sangat luar biasa. Nah, karena anggaran yang kemarin yang 1,8 itu ya difokuskan kepada pengurus
Koperasi Merah Putih. Ada nggak ketua Koperasi Merah Putihnya? Nah ini ya, gimana mau jalan? Ya, nah ini ya. Saya itu pengen tahu sejauh mana sekarang kegiatan Koperasi Merah Putih itu tentang masalah pembangunan. Pak Babinsa bisa dijelaskan nggak? Enggak. Karena apa ya, tadi kata saya di Desa Wadas ini orang itu banyak yang pintar tapi tadi nggak mau bekerja itu loh. Ya beda dengan saya. Nah itu ya. Nah. Jadi yang pertama itu peruntukannya dana desa nih saya sampaikan. Karena sekarang ini harus dipublikasikan. Ya, ini terima kasih kepada tim YouTuber ya yang selama ini membantu dan memantau aktivitas kegiatan tentang aliran sungai Pasir Panggang. Hampir 3 bulan ya. Oh, 5 bulan tuh ya bersama. Nah ini ya. Yang pertama adalah peruntukannya dana desa. Yang pertama bantuan langsung tunai BLT. Berapa? Oh belum itu ya. Yang kedua penanganan stunting skala desa, tingkat desa. Yang ketiga PKTD atau padat karya tunai desa itu ya. Yang keempatnya desa digital. Yang kelima ketahanan pangan. Terus yang terakhir operasional desa hanya 3%. Itu aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, jadi tidak bisa diganggu gugat ya itu. Terus larangan anggaran dana desa ya. Ini uang 373 juta itu tidak boleh menyimpang apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah pembayaran honor kepala desa. Jadi tidak ada honor kepala desa, termasuk perangkat desa. Gitu. Walaupun tidak dapat honor dari pemerintah, mudah-mudahan semuanya loba duit. Gitu, ya nggak? Yang penting kita kerja itu diniatkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, itu kuncinya. Rezeki itu akan mengikuti, ya itu. Makanya orang yang belum sukses itu berarti masih ada rasa iri. Gitu, itu aja ya, kuncinya itu ya. Kita harus menghilangkan rasa iri terhadap orang lain. Yang kedua adalah pembiayaan perjalanan dinas. Memang dari dulu tidak ada perjalanan dinas itu ya. Nah ini yang ketiganya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kemarin kita masih di cover ya, dari mulai perangkat desa, dari RT semuanya itu masih dibayar BPJS ya mas. Sekarang tahun 2026 tidak ada, tapi kalau ada yang sakit insya Allah bisa ditangani ya. Makanya saya himbau lagi, gazebo itu harus segera dilakukan ya nggak, untuk membantu. Tuh, aduh BPD kan dia, selamat datang. Nah, yang keempat adalah pembangunan kantor desa atau balai desa ya. Itu. Kecuali rehab, hanya anggarannya itu 25 juta ya. Yang kelimanya pembiayaan bimbingan teknis, BINTEK, itu tidak ada sekarang ya. Yang keenam pembayaran kewajiban anggaran desa tahun sebelumnya, tidak ada. Pajak itu hutang. Oh itu hutang, tapi kita nggak punya hutang kan ya nggak. Nah itu ya. Terus yang terakhir adalah biaya perkara hukum, jadi bantuan hukum ketika masyarakat itu ada yang terjaring ya tentang permasalahan hukum. Nah ini ya itu. Nah di sini ada pembuatan kelompok sadar wisata Desa Wadas. Kenapa harus dibuat? Karena apa yang diprogramkan oleh Pak Gubernur ini menyelamatkan aset negara itu harus dirawat.
Makanya di sini dibuatkan kelompok. Bagaimana ke depannya desa kita ini dibikin wisata atau apa ya? Intinya kebersihan lah gitu ya. Nah, di sini sudah dibentuk ketuanya, Ketua Karang Taruna ya gitu. Silakan saya titip apa yang sudah diselamatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, kabupaten, desa. Saya titip aset-aset negara ini jangan sampai hilang, kembali lagi kepada kesemula itu ya. Nah, ini ada dalilnya ya. Siapapun yang menempati tanah bukan hak miliknya itu sama juga kita itu melakukan zina. Sok kayak itu Pak Ustad, itu nggak boleh sebenarnya. Makanya kita ini ya, orang ini kita tadi ya, apalagi tadi untuk pemiliknya, karena yang namanya aset negara, aset pemerintah itu harus dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu tujuannya ya. Mudah-mudahan apa yang dibentuk kelompok dasar wisata Desa Wadas bukan bentukannya saja, semuanya anggota termasuk pengurus harus mau bekerja. Karena yang namanya kemajuan pemerintahan desa, kemajuan masyarakat desa, kemajuan harus dibarengi dengan bekerja dan ada kemauan. Gitu, ya. Percuma dibuat kelompok tapi tidak ada kinerjanya, tidak mau mengedukasi, ya itu sama saja bohong. Nah, ini ya. Tuh, mudah-mudahan tadi. Terus yang terakhir, masalah masyarakat yang belum mendapatkan uang kerohiman yang 10 juta, kurang lebih 58 orang Desa Wadas ya. Alhamdulillah tadi pagi pihak BJB ya Provinsi Jawa Barat uang sudah ada ya Mas, sudah ada, cuma sampaikan oleh bapak-bapak RT ya terutama ya yang belum bikin rekening, masyarakat yang belum mendapatkan kerohiman yang 10 juta segera membuat rekening, karena anggaran tersebut dari dana CSR BJB masuk kepada rekening ya, itu rekening masing-masing ya. Ini masih ada ya masyarakat yang belum ya, yang membuat rekeningnya disiapkan dari BJB, kan orangnya harus datang itu ya. Ini tolong sampaikan, karena masyarakat itu hampir setiap hari datang kepada saya ya, yang kurang kesadaran itu ya. Nah ini, nah hari ini bertepatan dengan peresmian jembatan atau gorong-gorong penghubung Dusun 1 menuju Jalan Interchange Karawang Barat. Itu yang dulu kenal itu adalah Pemancingan Ajo. Nah, ini peresmian ini saya akan beri nama ya, bahwa jembatan ini adalah jembatan Sangkuriang. Nah, ya, namanya jembatan Sangkuriang. Terus pesenkan bendahara kan, terus pesenkan prestasi ada ya. Wajib ngomong jembatan Sangkuriang, karena jembatan ini sangat cepat, simpel, biaya hemat. Nah, itu Sangkuriang ya. Hanya memerlukan 4 hari. Hari Kamis digali, malam Jumat dicor lantai dasar ya. Hari Jumat malam Sabtunya dicor, malam Minggu selesai. Gitu ya. Ya, tanpa rapat, tanpa koordinasi, garuk, dagor, kerjaan. Gitu ya. Inilah hasil karya saya ya. Ini adalah anggaran pribadi saya ya. Boleh Bapak hitung anggaran berapa ini. Kalau di RAB kan saya mungkin ini ratusan juta ya, tapi tidak nyampe ke situ, hanya puluhan juta. Saya hitung-hitung hampir habis 48 juta ya ini ya. Kok bisa? Ya enggak, yang penting tadi ada kemauan. Kita manfaatkan yang ada,
ya enggak? Yang masih bagus, masih kuat, bagaimana kita tata? Nah itu, makanya saya sebut ini jembatan Sangkuriang. Nah, itu ilmunya Sangkuriang itu tanpa rapat, gerak cepat, kerjaan bagus. Itu. Nah, ini supaya saya jelaskan, supaya mengingat kepada masyarakat, ya, terutama yang tinggal di sini, terus ke anak cucu kita. Kenapa saya kasih tanda bunga pucuk merah? Nah, ini saya jelaskan, ya. Kenapa saya ada 8? Ya enggak? Nah, ini kanan kiri 4. Jadi harus ingat papat kalimat pancer. Gitu, ya enggak? Nah, jadi 4 kali pancer itu pohon-pohonan pohon kelapa. Enggak? Itu maknanya ke situ. Kenapa jumlahnya 8? Karena gorong-gorong ini membutuhkan 8. Box Ya, pulpet. 8 box yang saya taruh di sini. Lebarnya itu 150, tinggi 150, berarti panjang 120 satu box, hampir 10 meter. Nah itu ya, jadi namanya jembatan Sangkuriang, ya, papat kalimat pancer itu. Jadi opat kali pancer, berarti pancer itu adalah akar. Nah disinilah akan ada pohon kelapa dan sukun. Itu maknanya. Ngerti tidak? Nah itu ya, supaya jelas ya. Insya Allah ya, karena saya dari awal semenjak ini pembongkaran, saya kalau selesai di sini akan mandi di sini. Itu rambut ada cacat rekanan ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi yang begitu support untuk menata Kabupaten Karawang, khususnya di Desa Wadas ini. Ya, saya yakin ini akan lebih indah ke depan. Saya yakin 3 tahun ke depan ini akan mendapatkan hasil buah kelapa dan sukun. Untuk siapa itu? Masyarakat yang menikmati, bukan perorangan. Beda lagi kemarin ditanami kontrakan, ditanami rumah, hasilnya hanya pribadi. Benar? Contohnya dibikin kolam, hasilnya untuk pribadi. Kalau sekarang ditanami kelapa, sukun dan buah-buahan, Mati teman-teman speaker ya. kalau saya sekarang ngajak rapat-rapat apa? Belum tentu. Malahan banyak usulan. Semua pusing. Nah itu ya. Insya Allah ada satu lagi perbatasan Sukamakmur dengan Wadas. Itu ya. Nah ini tanaman kelapa ini yang ada di Desa Wadas termasuk sukun ini puluhan ribu. Ya enggak? Ini saya titipkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat kalau mau nanam yang lain, buah-buahan atau sayur-sayuran, boleh bisa dimanfaatkan di sela-sela itu. Tapi tidak boleh bentuk apapun bangunan di situ. Ya enggak? Tetap harus terbuka. Karena lamun dibangun di situ bikin saung pertama kenal panah yang ngabogaan. Enggak? Nah itu ya. Jadi silahkan manfaatkan oleh masyarakat. Sekarang bentar lagi mau menghadapi puasa, silahkan tanami poteng suri. Ya, kalau tidak ada bibitnya saya siapkan. Itu ya, boleh. Ini boleh. Ya, karena apa? Ini tidak akan ada batasan yang tanahnya negara tetap harus terbuka. Masyarakat kalau mau jalan-jalan jogging nggak usah ke tol langsung. Ya, kalau misalnya ada penutupan, ntar tinggal lapor kepada saya insya Allah akan tutup. Ya, jadi panjangnya SS Pasir Panggang yang melintas Desa Wadas itu 7 kilo. Oh 7 kilo. Ya, itu adalah untuk masyarakat banyak, bukan untuk pribadi ya.
dan pohon sukun ketika sudah ditanam itu untuk masyarakat. Bagaimana kita mengelolanya harus berpikir dari sekarang. Bisa ini dibikin gula aren, kalau dimakan nggak bakalan habis, benar nggak? Nah ini, terus bagaimana tanah yang masih kosong boleh dimanfaatkan untuk sayuran, ya nggak? Salah satunya Bonteng Suri, mau nanam kangkung boleh, tapi dengan catatan dalam bentuk apapun tidak boleh ada bangunan. Ya, itu. Ini sekalian masyarakat silakan manfaatkan dan tolong jaga kebersihannya atau rumput Ya, ini teman-teman ya. liarnya Mantap ini ya. yang menghambat tanaman, apalagi aren, bahaya, bener gak? Jangan mau ayak biasa. Nah, ya, usaha daripada berkorban. Ayah wakil BPD. Ya, itu ya. Nah itu ya. Jadi saya titip ya. Kita karena semakin kesini penduduk semakin banyak menimbulkan segala penyakit, betul? Nah itu makanya penting, betul ya, perlu dijaga. Ide saya dari klinik sehatku yang nantinya akan berbagi, kita sudah pembukaan untuk BPJS bila tinggalnya di sekitar sini bisa digunakan puskesmas di sini. Kami lengkap, ada bidan, dokter umum, bidan, bibi, pelayanan KB, semuanya ada. Jadi nggak perlu dicari lagi kan. Nah, kalau ada yang tahu lokasinya nanti saya kasih hadiah. Kalau ada pertanyaan nanti saya kasih hadiah. Saya punya hadiah pouch 3, tasnya 2, boleh bertanya 5 orang saya kasih hadiah. Yang Bapak dengan Pak Bagus Pak Yunus. Oh, yang kenalan. Kos anak abah gitu awewe. Oh, iya, Buat iya. mantu ya, Pak. Bagus, pertanyaan bagus ya Pak Yunus, saya kenalin. Ini Mbak Niki, namanya Teh Niki. Udah pakai aslinya ya, Niki aja. Tapi pertanyaan dari kita, Abah Yunus, paskesnya udah diganti belum? Kesehatan. Abah di sana di hutan, abah di sini nompang, abah mah nompang aja di sini sama Pak Jujun. Nanti dikasih nomor telepon kalau paskesnya diganti. Oh, gitu ya? Di sini. Gitu. Ada yang tahu lokasi kliniknya Sehatku? Terima kasih ya, teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Ini ada tadi ada rencana ya peresmian jembatan ya teman-teman ya. Nah, ini aparat dari forum RT RW dan aparat desa ya teman-teman ya, yang dipimpin oleh Kades Wadas Haji Junaidi atau Lurah Jujun ya teman-teman ya. Demikianlah video dari saya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.